Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Gofar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik, dan teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan judul Perencanaan Program Hubungan Masyarakat. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan program hubungan masyarakat. Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memiliki tujuan serta menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti memilih, mengupayakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai tahap kedua dalam kegiatan humas, meskipun didukung oleh data yang lengkap, belum tentu akan membuat pelaksanaan yang efektif apabila tahap ini tidak ditangani dengan baik. Definisi perencanaan kerja menurut pakar humas Jenkins yaitu public relation consists of all form of planned communication outward and inward between an organization and its public for the purpose of achieving specific objective concerning mutual understanding. Kegiatan humas menurut Kultip dan Center salah satunya menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarluaskan opini publik kepada organisasi sesuai perannya sebagai pengabdi kepentingan umum, sebagai mediator utama antara pimpinan dengan publik, dan sebagai dokumenter. Maka kegiatan humas dititik beratkan pada program pelayanan. Program ini berupa pelayanan data atau informasi baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, secara umum pengertian dari perencanaan program hubungan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dan publiknya, yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses perencanaan program dari hubungan masyarakat. Proses perencanaan dan penetapan program hubungan masyarakat itu mencakup beberapa langkah-langkah yang mana dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan hubungan masyarakat tersebut. Langkah-langkah proses perencanaan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan peran dan juga misi. Menentukan sifat dan juga ruang lingkup yang hendak akan dilaksanakan. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana proses prakteknya hubungan masyarakat itu harus mencurahkan segala yang dimilikinya, seperti waktu, pikiran, tenaga, ataupun materi yang lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, menentukan faktor-faktor terukur yang akan mempengaruhi tujuan yang akan ditetapkan sebelumnya. Nah, yang keempat, memilih dan menentukan sasaran yang akan ditetapkan. Yang kelima, mempersiapkan rencana tindakan yang seperti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, programming atau menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penjadwalan atau scheduling. Itu menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Yang ketiga itu anggaran atau budgeting. Nah, ini dilakukan dengan menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Yang keempat, pertanggungjawaban atau menetapkan siapa saja yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. Nah, yang kelima itu menguji dan merevisi rencana sementara sebelum rencana tersebut akan dilaksanakan. Yang keenam itu membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan yang akan dipenuhi. Yang ketujuh, komunikasi, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan menentukan komunikasi organisasi yang akan diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada 6 langkah sebelumnya. Pelaksanaan memastikan persetujuannya itu diantara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditemukannya, yang mana pendekatan apa yang paling baik dan juga siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan program hubungan masyarakat. Antara lain yang pertama, mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Jadi dengan adanya program perencanaan program maksudnya hubungan antara satu sama yang lain, hubungan kerjasama itu dapat efektif dan efisien. Satu, yang kedua yaitu mengefisiensikan waktu, tenaga, upaya, serta biaya. Jadi dengan adanya rencana program hubungan masyarakat, waktu, yaitu biaya dapat dianggarkan dan dapat direncanakan agar maksimal. Yang ketiga yaitu menghindari atau meminimalisir resiko kegagalan. Jadi dengan adanya rencana, maka seluruh kegiatan dapat tertata dengan baik dan meminimalisir adanya kegagalan. Setelah itu, inti dari tujuan perencanaan program hubungan masyarakat yakni untuk mengelola berbagai kegiatan atau aktivitas tentang kehumasan dalam satu organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan terorganisasi dengan baik serta seluruh kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan.